Hai, selamat datang di channel PPL Pertanian. Ini adalah channel yang membahas mengenai seputar kegiatan penyuluh pertanian. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas mengenai data spasial ya. Jadi, data spasial itu apa? Mari kita lihat ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, spasial berarti berkenaan dengan ruang atau tempat. Oleh karena itu, data spasial adalah data yang berkaitan dengan lokasi atau ruang geografis di permukaan bumi yang berisi informasi tentang posisi, bentuk, dan hubungan objek dalam ruang seperti koordinat geografis, titik garis, dan poligon. Nah, jadi kita akan mempoligonkan luas lahan petani menggunakan Google Earth. Sebenarnya untuk mempoligonkan itu banyak aplikasi yang bisa kita gunakan, tapi di sini saya akan menggunakan aplikasi Google Earth. Bagaimana caranya? Pertama kali kita bisa download aplikasi Google Earth di Play Store kita ya. Jadi di Play Store kita cari dengan mengetik keywordnya adalah Google Earth ya. Oke, nah dia logonya seperti ini ya. Nah, ini dia logonya. Oke, karena saya sudah diinstal di handphone saya, maka saya tinggal membukanya ya. Nah, ini saya buka ya. Ya, di tampilan awal itu seperti ini ya. Nah, di sini ada tertulis drive dan juga ada lokal ya. Nah, itu apa gitu? Kalau kita misalkan pilihnya di drive ya, maka seluruh project atau hasil poligon kita itu akan tersimpan di Google Drive. Kalau misalkan kita pilih lokal, maka seluruh project kita akan disimpan di handphone kita masing-masing dalam bentuk format file KML ya. Nah, kemudian di sini saya akan menyimpan hasil kerja saya itu di lokal ya, di handphone saya saja. Nah, di sini sebenarnya sudah ada beberapa contoh beberapa project yang sudah saya poligonkan ya. Oke, bagaimana caranya? Jadi kita coba langsung mempoligonkan ya. Pertama kali kita klik ini ya, jelajahi Earth. Nah, kita klik jelajahi Earth. Oke, nah tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini fungsinya adalah sebagai untuk menentukan lokasi kita ya. Jadi kalau kita klik, nah, kita lokasinya ada di sini. Oke, nah di kolom pencarian ini ya, di sini sebenarnya kita bisa mengetik nama desanya atau koordinatnya. Jadi misalkan apabila kita sudah pernah foto open kamera di suatu lokasi sawah, kita bisa mengetiknya di sini ya. Jadi contohnya itu saya itu sudah pernah foto sebuah lahan ya. Oke, nah ini jadi misalkan teman-teman mau mengetahui lahan sawah ini ada di mana gitu, kita bisa ketik koordinat ini ya. Nah itu, oke, kita ketik yang koma itu jadi titik, tapi yang setelah angka 98 itu tetap koma. Kita coba ya, 3.4547 ya. Nah ini kebetulan sudah ada ya, jadi bisa teman-teman cek nih tuh. Nah, 3.47,98.65958. Nah, kita coba bandingkan dengan foto tadi ya. Nah, ini sama ya teman-teman ya. Oke, nih cek lagi 3.47,98.65958. Jadi yang di sininya yang 75,2 meter itu enggak usah ya.
Oke, setelah kita ketik tadi ya di Google Earth, kemudian kita cari ya, otomatis Google Earth itu akan menunjukkan titik koordinat yang tadi. Nah, di sini dia. Oke, jadi kita mau mempoligonkan ya. Kita mau mempoligonkan seluruh area sawah ini ya. Oke, caranya bagaimana? Nah, pertama kali ketik ukur itu yang ini. Nah, ini. Oke, kita ketik ukur untuk memulai suatu poligon. Nah, di sini akan berubah titik awalnya seperti ini. Nah, titik awal itu kita arahkan ke sudut lahan ya. Kemudian kita klik ini. Nah, ini adalah tambahkan titik. Kita klik setiap kali menambahkan titik, tambahkan titik, baru kita geser layar kita. Oke, tambahkan titik lagi. Tambahkan titik. Jika kurang jelas, ini kita zoom ya. Kita zoom dengan cara kita drag seperti zoom biasa ya. Oke, baru kita arahkan lagi titiknya, tambahkan titik, tambahkan titik. Oke, tambahkan lagi di sini titik, tambahkan titik. Ya, ini hanya contoh aja. Nanti kalau misalkan teman-teman mau praktek, bisa secara akurat ya. Kemudian kita tutup bentuk ya, tutup bentuk, dan kita klik juga ini ya. Nah, ini tutup bentuk. Oke, nah otomatis poligonnya akan tercipta seperti ini. Nah, setelah ditutup bentuk, kita akan mendapatkan beberapa informasi, antara lain ini ya. Oke, antara lain itu adanya luas, berarti sawah itu seluas 16.034 atau sekitar 16 hektar. Kemudian kita akan mendapat informasi keliling ya. Oke. Kemudian setelah kita poligon, kita simpan hasil poligon kita ini. Simpan ke project ya. Nah, di sini ada dua pilihan, mau kita simpan ke project atau di Google Drive, atau mau kita simpan ke file KML lokal. Oke, kita karena di sini saya mau nyimpan di handphone, di memori handphone saya, maka saya pilih file KML lokal ya. Nah, kemudian di judul ini kita bisa ngasih keterangan, yaitu lahan siapa ya. Misalkan situ saya bikin lahan Pak Tarigan ya. Oke, ini hanya contoh saja. Lahan Pak Tarigan. Di sini ada garis keliling ya. Oke, nah ini ada garis keliling, itu hanya memberikan pewarnaan atau ketebalan garis. Contohnya ya, kalau misalkan ini warna kuning, karena ini kan garisnya ini kuning nih ya, ini kan garisnya kuning. Kita misalkan mau bikin garisnya itu berubah warna ya. Oke, kita ganti jadi misalkan warna hijau dengan ketebalan 8 pixel ya. Oke, otomatis nah garisnya jadi lebih tebal dan dia berwarna hijau. Oke, kemudian isi, nah ini isinya kita bisa ganti ya. Kalau awalnya di sini putih, ya ini putih. Ini putih, kita mau ganti dia. Kita ganti dia jadi warna misalkan merah ya. Dengan opasitas itu adalah transparansi 50. Jadi lahannya semakin besar transparansi opacity ke 100%, maka lahan itu tidak akan kelihatan. Contohnya ini 100%. Nah, otomatis di bagian sini dia tidak akan kelihatan ya. Tapi kalau misalkan opacity kita buat 25%, nah dia jadi transparan dia. Oke ya. Nah, itu dia fungsinya.
Kemudian di setelan lainnya, nah di sini kita juga akan mendapatkan titik koordinat itu berdasarkan lintang dan juga bujurnya ya. Oke. Lalu di sini setelah sudah kita atur ya, di sini sebenarnya masih bisa kita edit ya apabila lahannya itu kurang presisi. Nah, ini bisa kita edit. Oke. Bisa kita edit ya, misalkan dia bentuknya masih nggak pas gitu, bisa kita edit ini teman-teman ya. Ini hanya contoh saja, nanti teman-teman bisa edit lah sendiri ya. Oke, kemudian setelah selesai ya, setelah bentuknya itu sudah benar kita rasa, baru kita klik selesai ya, kita klik selesai ini. Oke, kita klik selesai. Nah, kemudian kita kembali ya, kita klik back ya. Nah, di sini sudah ada project Pak Tarigan ya. Tapi di sini belum ada judulnya nih. Nah, ini kita klik misalkan nama kelompoknya. Jadi Pak Tarigan itu contohnya ya berada di kelompok di Poktan Tani Makmur lah ya. Ini hanya contoh aja, nama kelompoknya juga samaran ya, Poktan Tani Makmur. Kemudian kita bisa klik simpan atau kita bisa buat tambahan deskripsi ya. Misalkan kelompok Tani Makmur ini dia kelompok Tani Makmur yang berdiri tahun kapan, atau deskripsi dari kelompok Tani Makmur tersebut ya. Oke, kemudian kita klik simpan. Nah, otomatis Pak Tarigan ini projectnya ya, projectnya itu akan tersimpan di kelompok Poktan Tani Makmur ya. Oke, kemudian kita mau buat penanda ya. Jadi lahan ini kita mau buat penanda di peta. Jadi bisa kita klik ini, nah tambahkan penanda lokasi, tambahkan penanda letak. Itu kita klik. Nah, otomatis di sini ada pinnya warna biru ya. Pin warna biru itu bisa kita buat tulisan dengan cara mengklik pin birunya tadi, baru kita buat judulnya. Oke, sini kita buat judulnya itu adalah lahan Pak Tarigan ya. Oke, kita buat lahan Pak Tarigan. Nah, otomatis di sini akan ada keterangan lahan Pak Tarigan. Oke. Kemudian kalau kita mau menambahkan anggota kedua, kita mempoligonkan anggota kedua, itu kita back lagi, lalu kita bisa klik jelajahi earth ya. Nah, di sini kan tiba-tiba lahan Pak Tarigan itu kosong. Kita mau memunculkan lagi supaya tidak tumpang tindih, kita bisa klik ini ya, ini kita klik, kemudian di sini ada tulisan project referensi, itu kita hidupkan, ini seperti filter ya. Oke, kemudian kita bisa klik kelola project referensi. Kita mau melihat hanya di Poktan yang tadi saja, yaitu Poktan Tani Makmur. Jadi kita pilih ini ya. Oke, kita pilih Poktan Tani Makmur, lalu kita klik simpan ya. Oke, kita klik simpan. Otomatis project-project Poktan yang lain itu tidak akan terlihat di hasil poligonnya ya. Kemudian kita back ya. Nah, di sini ya. Lalu kita mau melanjut ke lahan anggota Poktan Tani Makmur anggota yang kedua. Misalkan di sini itu adalah lahan Poktan anggota yang kedua ya, di Poktan Tani Makmur. Nah, caranya bagaimana ya? Oke, kita klik ini ya. Kita klik ini, ukur ya. Nah, ini
Kemudian kita mulai mempoligonkan dengan klik tambahkan titik, lalu geser petanya ya, kita geser, baru kita tutup bentuk. Nah, kemudian kita klik simpan project ya, lalu kita buat ini namanya lahan Pak Sembiring ya. Oke, lalu kita klik selesai. Nah, bisa juga di sini kita klik back ya. Nah, kita klik back, otomatis di Poktan Tanik Makmur itu sudah ada 2 poligon ya. Oke, sudah ada 2 poligon. Nah, ini dia. Jadi di Poktan Tanik Makmur itu sudah ada poligon Pak Tarigan dan lahan Pak Sembiring ya. Oke, nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kemudian kalau misalkan kita mau membagi filenya itu tadi di sini ya, di Poktan Tani Makmur ya. Oke, kita back dulu. Nah, ini di Poktan Tani Makmur itu kita klik titik 3 ini tadi, lalu kita klik simpan sebagai file KML. Nah, otomatis di sini bisa kita bagikan, kita bisa ke WA ya, kemudian bisa kita share ya. Oke. Kemudian kalau kita mau lanjut lagi ke Poktan kedua, kita bisa klik ini baru ya. Nah, kita klik baru kita mau simpan ke mana file KML lokal baru atau ke Google Drive ya. Misalkan kita mau simpan Poktan kedua. Oke, demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video kita yang baru. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.